hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wasirli amli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah GKB Gresik, Bapak Muhammad Jupri. Yang terhormat Bapak Hadi Suroso, selaku Ketua Majelis Infokom, Pustaka dan Pembina Ortum, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gresik. Yang terhormat Bapak Aris Kurniawan, selaku pemateri webinar pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam sesi webinar Langkah Muda Menjadi Penulis Kreatif dalam Keadaan Sehat Walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membebaskan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju jalan yang benar, yaitu agama Islam. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya selaku pembawa acara hari ini menyampaikan susunan acara webinar dengan tema Langkah Muda Menjadi Penulis Kreatif pada hari ini, Minggu 8 Agustus 2021. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, yang ketiga adalah sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah GKB Gresik, yang keempat adalah acara inti yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab, yang kelima adalah penutup. Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah acara ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, menginjak acara kedua, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah.
Tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Aris Kurniawan selaku pemateri pada pagi ini, yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Gresik Kota Baru, wabil khusus kepada Ketua Pimpinan Cabang Bidang Infokom yang telah memberikan Milad Muhammadiyah yang 112 dalam memberikan satu peningkatan update kepada adik-adik kami melalui Majelis Infokom dengan webinar langkah menulis, langkah mudah menjadi penulis kreatif yang memang harus dimiliki pada saat-saat sekarang ini. Selanjutnya yang kami hormati seluruh peserta webinar langkah mudah menjadi penulis kreatif pada pagi ini, serta seluruh
yang telah mengikuti dari pimpinan panitia sampai terlaksana acara di siang ini yang kami hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, segala puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Semoga pandemi Covid-19 yang sangat merajalela dan membara pada saat ini mudah-mudahan segera selesai dan berakhir, dan semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada karibaan Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberantas angkar murka, memberi syauri toladan di alam semesta ini, sekaligus memberi ajaran yang sangat mulia berupa dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa dan mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, memang langkah mudah untuk menjadi penulis kreatif di saat ini memang perlu. Untuk itu kami atas nama pimpinan cabang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Infokom yang telah memperkarsai acara di siang ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa melahirkan penulis-penulis hebat yang akan dibutuhkan oleh bangsa, yang saat ini sangat perlu dan sangat perlu, sekali sangat perlu. Untuk itu, marilah kepada seluruh peserta langkah mudah menjadi penulis kreatif ini dimanfaatkan sebaik-baiknya apa yang telah disampaikan pada siang ini, dan harapan dari pimpinan cabang hal yang seperti ini tidak cukup berhenti di sini, ada kelanjutannya, karena memang situasi dan kondisi saat ini memang tidak akan stabil. Memang harus selalu mengupdate diri, mengupdate pengetahuan, dan mengupdate teknologi untuk bisa mengikuti perkembangan situasi dan zaman yang memang sudah seperti saat ini. Untuk itu sekali lagi kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak agar apa yang diberikan pada acara siang ini nanti betul-betul bisa dimanfaatkan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan kita semua. Dan akhirnya mohon maaf kami atas pimpinan cabang apabila ada sesuatu yang kurang berkenan pada pagi ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa bibinar pada pagi ini kita nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Selamat berbibinar dan selamat milad Muhammadiyah ke-112. Semoga Muhammadiyah selalu bersinar dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita pada acara inti webinar dengan tema Langkah Mudah Menjadi Penulis Kreatif. Tentunya mungkin ini jadi pertanyaan kita semua. Kenapa acara ini harus dilakukan? Kenapa kita harus menjadi seorang penulis? Kenapa penulis itu harus kreatif? Saya mencoba mengutip tokoh bangsa di negara ini. Dia menyampaikan bahwa orang boleh setinggi langit, tapi selama ia tidak pernah menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari pusaran sejarah. Maka menulis adalah bekerja untuk keabadian. Apakah menulis itu mudah? Bagaimana caranya menulis menjadi lebih kreatif? Acara ini akan segera kita mulai. Sebagai informasi, acara ini akan dipandu oleh moderator, Bapak Ikhwan Arif, SS MHum. Sehari-hari beliau menjadi koordinator literasi dan penelitian SMP Muhammadiyah 12 GKB dan co-editor pwmu.co.
Telah hadir juga di hadapan layar laptop atau HP Bapak Ibu sekalian peserta webinar, pembicara kita Bapak Aris Kurniawan. Beliau merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Gresik, selain itu juga beliau merupakan pembicara pelatihan menulis baik nasional maupun internasional. Untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Ikhwan Arif dan Bapak Aris Kurniawan. Gresik dikenal sebagai tempat peristirahatan, tanah di mana lembar sejarah Islam terukir. Perubahan meski perlahan, kami yakin menjadi harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ketua PCM GKB Gresik, Bapak Muhammad Jufri. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Infokom Pustaka dan Pembina Ortom, Bapak Hadi Suroso. Yang terhormat narasumber Bapak Aris Kurniawan dan seluruh peserta webinar Langkah Muda Menjadi Penulis Kreatif Ahad tanggal 8 Agustus 2001 yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan iman, Islam, dan kesehatan. Mudah-mudahan rahmah hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mampu memberikan kemudahan-kemudahan kita, khususnya dalam mengikuti webinar, dan semoga apa yang nanti akan disampaikan narasumber benar-benar bisa mengupgrade kemampuan kita, terutama di bidang tulis-menulis. Kedua kalinya, salam dan salam semoga masih terlimpahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, saya sapa dulu Bapak Aris Kurniawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Aris. Oke. Para peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi dari pihak MC sudah memberikan prolog terkait dengan menulis dan juga narasumber. Jadi saya ulangi kembali bahwa narasumber webinar pada pagi hari ini selain beliau juga dosen Universitas Muhammadiyah Gresik, tetapi background dia, pengalaman dia juga pernah menjadi wartawan, yaitu di Batam Pos, di kota Batam, yaitu background di literasi menulisnya khususnya di wartawan. Untuk S1-nya beliau menyelesaikan di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember, sedangkan S2-nya di Prodi Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum UGM. Dan keseharian beliau menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Ya. Oke, alhamdulillah beliau sudah siap akan memberikan materi pada kita semua. Mudah-mudahan penjelasan beliau yang nanti kami akan berikan waktu 4-5 menit. Ya, mudah-mudahan nanti ada sesi komunikasi, sesi dialog, diskusi. Nanti akan kita berikan juga waktu 30 menit untuk sesi diskusi. Mudah-mudahan sesi diskusi nanti adalah menjadi penguat konsep-konsep kita, terutama bagaimana aplikasi dalam hal menulisnya. Oke, untuk seluruh peserta webinar, tidak panjang lebar, saya serahkan kepada Bapak Aris Kurniawan selama 4-5 menit ke depan untuk bisa menjelaskan materinya. Kepada Bapak Aris dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang saya hormati Ketua PCM GKP Gresik, Ketua Majelis Infopom Pustaka dan Ortom PCM GKP Gresik, MC, moderator, panitia, dan peserta webinar Langkah Mudah Menjadi Penulis Kreatif. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Karena berkat bimbingannya lah kita tahu mana yang hak dan mana yang adil. Teman-teman semua, para peserta webinar kali ini, tentunya sebenarnya saya juga ingin interaktif secara langsung. Ya. Sebelum langkah mudah menjadi penulis, tentu hal yang pertama yang harus kita pahami, ya, harus kita tanamkan, ya, alasan mengapa kita harus menulis. Ya. Jadi dalam kali ini tentunya kegiatan ini itu dilaksanakan atau dilakukan, ya, dalam rangka memperingati secara hijriah, tahun hijriah, Milad Muhammadiyah yang ke-112. Nah, tentunya teman-teman semua sudah menyadari dan bisa memahami, ya, bahwa budaya literasi di Muhammadiyah itu memang sudah tumbuh sejak awal. Nah, kalau misalnya kita melihat film Sang Pencerah, tentu di situ ada suatu scan atau suatu dialog bagaimana murid Kiai Haji Ahmad Dahlan menanyakan mengapa surat Al-Ma'un itu diulang secara terus-menerus. Lalu Kiai Dahlan menanyakan apakah sudah mengamalkan surat Al-Ma'un tersebut. Maka jawaban para murid, termasuk juga Kiai Suja di sana, itu sudah, yaitu dalam bacaan sholat. Namun jawaban ini tidak membuat puas hati Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka diajaklah para murid itu menuju ke pasar, menuju ke alun-alun Jogja untuk melihat kondisi yang pada saat itu banyak para kaum fakir miskin yang butuh pertolongan, dan itu merupakan implementasi dari surat Al-Ma'un. Maka secara spontanitas ataupun secara berbondong-bondong, ya, para murid Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan bantuan ataupun memberikan gerakan untuk membantu para masyarakat di sekitar untuk bisa mengimplementasikan surat Al-Ma'un. Nah, scan film ini atau kemudian ini dalam wujud sejarah ini ternyata ditulis oleh Kiai Haji Suja, yang mana muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu ditulis kemudian disimpan, kemudian berada di Universitas Leiden manuskripnya. Nah, kemudian oleh PP Muhammadiyah itu dikopi, kemudian ditulis ulang dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan atau ejaan yang saat ini menjadi familiar pada saat ini. Kalau dulu kan misalnya O itu menjadi tulisannya OE dan sebagainya, ditulis ulang. Dan akhirnya itu juga bisa menjadi scan dalam cerita untuk film Sang Pencerah tadi. Nah, berarti dari sini kesimpulannya,
bahwa menulis itu memberikan manfaat yang luar biasa. Kalau misalnya pada saat itu Kiai Haji Suja atau Haji Suja tidak menulis tentang sejarah ataupun peristiwa yang dulu yang dianggap itu hal yang biasa, ya, dianggap hal yang biasa, kejadian antara misalnya pembelajaran antara kiai dengan muridnya, tapi ternyata itu menjadi suatu alasan ataupun suatu suatu pondasi bagi kita saat ini, ya, mengetahui apa sih alasannya gerakan Muhammadiyah itu. Salah satunya, ya, diantaranya adalah didasari oleh surat Al-Ma'un tadi. Nah, padahal kalau misalnya kita lihat, ya, dampaknya, ya, dasarnya pembuatan skenario film tadi, ya, dengan sejarah yang ditulis oleh Haji Suja itu terlampau hampir 100 tahun. Ya. Film tadi, film Sang Pencerah itu dirilis atau diproduksi kisarannya 2010 ke atas. Jadi Muhammadiyah berdiri 1912. Jadi kisaran 100 tahun itu dampaknya itu masih terasa sampai sekarang. Nah, betul yang diucapkan oleh MC Pak Salia, ya, kemudian moderator, ya, Pak Ivan Arif, ya, bahwa menulis itu memberikan manfaat yang tentunya bisa berkepanjangan. Tidak hanya saat ini, tapi di masa yang akan datang itu bisa memberikan manfaat yang tentunya kita harapkan, ya, teman-teman semua yang peserta ataupun seluruhnya itu berhiro atau mempunyai suatu semangat untuk tetap menulis. Nah, itu nanti menulis itu juga bisa dirangkum. Nah, hal yang sama juga saya sampaikan kepada teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan. Dan alhamdulillah kegiatannya juga menghasilkan bahwa mereka mengumpulkan atau membuat menjadi suatu buku. Nah, itu yang tentunya dalam acara ini juga harapannya bisa menambah produktivitas kita, menambah tulisan kita, dan sebagainya. Nah, apa sih keutamaan menulis? Nah, sebagian para ulama itu juga membandingkan, ya, antara keutamaan menulis dengan sholat malam. Nah, tentunya ini artinya budaya ulama-ulama dahulu itu gemar untuk menulis itu sungguh luar biasa. Nah, namun kita tidak menyampingkan artinya nilai-nilai dari sholat malam. Tentunya kita bisa kalau bisa tentunya sesudah sholat malam itu menulis atau sebelum sholat malam itu menulis itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Nah, mengapa ini menjadi suatu perbandingan ataupun menjadi suatu analogi keutamaan untuk menulis, ya? Karena memang apabila kita sadari, ya, ulama-ulama terdahulu, terutama para imam mahsyab itu yang memang mempunyai suatu kitab-kitab yang tentunya sampai sekarang, itu berarti udah ratusan tahun, ya, ratusan tahun, bahkan tentunya sampai sekarang itu atau bahkan ribuan tahun, ya, sampai sekarang itu masih terasa manfaatnya. Nah, tentunya tentu kita bisa membayangkan kalau itu sebagai amal jariah kita, itu tentu akan berkelanjutan secara terus-menerus. Nah, kita menulis menjadi suatu kebaikan, kemudian tulisan itu dibaca, kemudian itu diimplementasikan atau menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat, ya. Insya Allah itu menjadi amal jariah kita yang tentunya tidak lekang tadi yang seperti disampaikan oleh moderator, ya, tidak habis dimakan usia itu. Nah, itu yang alasan utama mengapa kita harus menulis. Nah, yang berikutnya, ya, yang seperti yang saya paparkan, ya, ternyata budaya Muhammadiyah itu
menulis itu sejak awal itu menjadi suatu budaya yang harus terus kita kembangkan. Dan ini menjadi suatu produk, ya produk tulisan itu bukan hanya dalam bentuk secara tertulis, ya, tapi bisa dikembangkan menjadi suatu produk yang lain. Nah, seperti yang di slide ini, tentunya teman-teman sudah menonton tentang film Ketika Cinta Bertasbih, ya, yang mana ya ini merupakan hasil karya suatu tulisan novel. Dan kemudian ketua PP Muhammadiyah kita di era sebelumnya, ya, itu Pak Din Syamsuddin, itu turut andil menjadi bintang di sana. Nah ini yang saya sampaikan bahwa Muhammadiyah itu memiliki budaya literasi yang tinggi itu sejak awal. Kemudian ada kisah Laskar Pelangi. Kita tahu ya, Laskar Pelangi itu menceritakan tentang kondisi siswa SD Muhammadiyah di Belitung. Ya. Setelah sekali lagi Muhammadiyah lagi, gitu. Ya, menjadi suatu tulisan ya oleh Andre Hirata, kemudian dijadikan suatu film. Ya. Nah ini terus kemudian film itu box office ya booming. Nah ini wujud dari tulisan. Nah, dan ini banyak menginspirasi, terutama Laskar Pelangi. Bagaimana keterbatasan itu tidak menghalangi untuk mewujudkan cita-cita. Ini memberikan semangat ya, hingga saat ini. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan dan perlu kita sadarkan secara terus-menerus tentang manfaat menulis ini merupakan suatu kekuatan yang dahsyat. Ya. Kekuatan yang dahsyat untuk bisa mendorong umat, mendorong masyarakat, mendorong bangsa untuk ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang tentunya. Nah, tentu teman-teman bisa mengimplementasikan itu sesuai dengan daya dukung yang ada. Tidak harus misalnya pada level, oh saya harus tulisannya itu seperti Habibur Rahman, ya tidak seperti itu. Ya apa yang jenengan lakukan ya sudah terus untuk ditulis, tidak menjadi suatu hambatan. Kemudian kalau kita bandingkan dengan jumlah penerbitan buku di negara lain, ya, Indonesia ini di tahun 2018 itu jumlah terbitannya ya 2018 itu baru mencapai 30.000 lebih ya buku yang diterbitkan. Ini sumber dari IKAPI ya. Nah, Ikatan untuk Penerbit Indonesia ya. Nah, itu. Nah, angka ini ya dibandingkan negara lain, ini kalau misalnya di slide Pak, ini lebih tinggi kok dibandingkan Taiwan, Argentina ataupun Vietnam. Vietnam pada angka 24.589, Argentina 28.010, Taiwan pada angka 28.084. Loh, ini kita bandingkan itu dengan jumlah penduduk. Nah, katanya. Penduduk Indonesia itu lebih besar atau bisa bahkan di urutan nomor 4 atau nomor 5 jumlah penduduk di dunia. Dibandingkan dengan jumlah penerbitan yang hanya mencapai 30.000, ini dihitung per jumlah penduduk ini dihitung justru sangat kecil. Nah, makanya perlu kita dorong secara terus-menerus produktivitas menulis kita itu agar bisa menghasilkan produk-produk yang tentunya kalau kita ambil 10%-nya aja jumlah penduduknya yang menulis atau kemudian yang menerbitkan buku, berarti tiap tahun itu harus ada kisaran 20 juta buku yang terbit. Dibandingkan yang 30.000 kan jauh. 1%-nya saja itu kisaran 2 juta buku yang terbit. Nah, itu. Bandingkan misalnya dengan Jepang. Jepang itu yang jumlah buku yang terbit per tahun itu 40.000. Cina itu 160.000. Karena jumlah penduduknya itu jauh lebih besar, tentunya
kita tidak bisa bandingkan ya, India dan sebagainya itu 60.000. Nah, artinya dari beberapa negara itu kita masih kurang ataupun pada posisi yang belum tinggi dibandingkan negara-negara yang lain. Nah, padahal yang saya sampaikan di depan, Muhammadiyah harus mengambil peran karena sejak awal ya, gerakan ini muncul, budaya literasi itu sudah tinggi. Nah, ini yang perlu disadari. Nah, dalam kesempatan ini juga boleh nanti saya usulkan bisa jadi di sekolah-sekolah di bawah cabang GKB itu ada namanya pusat studi Muhammadiyah misalnya, atau pusat studi yang lainnya. Yang tentunya tujuannya adalah untuk menggerakkan literasi, menggerakkan budaya literasi atau menulis. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita punya dulu ya? Nah, kita harus punya mental dulu yang harus kita tata. Yang harus kita tata agar kita tidak terhambat dalam melakukan atau menulis, kegiatan menulis. Pada umumnya beberapa hambatan dalam menulis itu tentunya ada sikap pesimis atau kalah sebelum berperang. Jadi tidak percaya diri, tulisan saya jelek, saya minder, saya malu. Saya tidak bisa menulis, tidak punya ide, atau stuck, buntu, dan sebagainya. Nah, hal ini harus kita hilangkan. Nah, tulisan awal jelek kalau tidak menulis, maka kita tidak tahu prosesnya untuk menjadi lebih baik. Karena pada awal menulis ya tidak harus, yang seperti saya sampaikan, tidak harus sekelas tulisannya Habibur Rahman dan sebagainya, kan begitu. Ini yang perlu kita sadari ya. Tentunya harus kita hilangkan sifat-sifat yang tidak percaya diri seperti ini. Ya tulis saja. Nanti kita perbaiki lagi. Tulis lagi, kita perbaiki. Nah, kemudian dalam menulis jangan berpikir baik atau buruknya. Ya sudah, tulis saja dulu sampai selesai. Nah, misalnya targetnya 1 halaman tiap hari, ya sudah tulis 1 halaman. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru nanti dilihat lagi kalau mana yang mau diperbaiki. Nah, saya kira dengan kemajuan teknologi saat ini tidak menjadi penghalang. Kalau dulu ya sebelum muncul komputer dan sebagainya, kita menulis dengan menggunakan mesin tik dan sebagainya, ini kan menjadi suatu hambatan. Tik, stipu, kalau sudah ada stipu, balik lagi dan sebagainya. Nah, ini tentunya kemudahan ini harus kita manfaatkan untuk bisa menjadi lebih produktif lagi. Yang berikutnya tidak punya ide. Kok bingung sih mau nulis apa? Nah, sebenarnya ide itu ada di sekitar kita. Karena kita memandang bahwa yang di sekitar kita itu menjadi hal yang tidak penting, maka itu menjadi hal yang artinya tidak bisa menulis dan sebagainya. Nah, tentunya apa kegiatan kita itu yang kita tulis. Nah, kalau sekarang itu eranya era YouTube ya, bahkan mulai dari anak kecil sampai yang dewasa itu sudah berpikir konten. Nah, ya konten-konten yang sederhana itu bisa menjadi suatu bahan tulisan. Ya. Kalau ibu-ibu gemar memasak, itu bisa jadi bagaimana membuat buku resep misalnya. Ya. Nah, ambil contoh, kalau resep dibandingkan dengan resep masakan rendang, ya rendang daging, dengan resep nasi kerawu, itu kalau misalnya di searching di Google, itu akan lebih banyak tulisan tentang rendang daging daripada resepnya cara membuat nasi kerawu. Nah, artinya apa? Artinya banyak hal-hal yang kita tulis itu masih banyak peluangnya. Kalau kita ketik rendang Padang, itu langsung tulisannya itu banyak, mulai resep, kemudian mengenai tulisan apa sih rendang Padang itu, secara spesifikasi dan sebagainya, itu bisa
bisa muncul dengan begitu cepat dan mudah di Google. Nah, kalau misalnya kita ketik nasi kerawu, nah ini tidak sebanyak tulisan dengan rendang Padang. Nah, itu yang sederhana dihadapin, itu bisa kita lakukan menjadi suatu ide untuk menulis. Apalagi sekarang dengan weblog yang begitu banyak tumbuh, atau bisa jadi yang muda-muda menggunakan IG, ya sudah ditulis, jangan hanya foto saja, foto tapi ada narasinya ditulis. Nah, nanti dikumpulkan bisa menjadi suatu katalog buku misalnya. Nah, kalau yang punya hobi fotografi misalnya, sekali jepret foto bisa dinarasikan foto ini bagaimana, menggunakan diafragma berapa, komposisinya berapa, pencahayaannya bagaimana, itu bisa menjadi suatu tulisan. Apa yang kita senangi itu menjadi suatu tulisan, kegiatan apa itu menjadi suatu tulisan. Nah, ini yang tentunya yang awal ya, untuk menghilangkan tidak punya ide saya. Yang berikutnya adalah stuck. Stuck ini terhambat ya. Sehingga kita ada rasa kesal pada diri, mengumpat dan sebagainya. Nah, sebenarnya hal-hal ini yang perlu kita hindari. Nah, mengapa wujud orang yang menulis ini kita identifikasi bahwa orang yang gemar menulis ini kreatif kan? Karena dia selalu timbul ide-ide baru untuk suatu tulisan. Oh, ini bisa menjadi suatu tulisan. Jadi kemudian pola pikir, daya pikirnya itu digunakan secara terus-menerus, dimanfaatkan secara terus-menerus, sehingga tidak ada kata stuck. Dalam satu sisi juga pada satu sesi saya juga pernah menyampaikan apa sih manfaatnya menulis bagi dunia bisnis, meskipun terkesan tidak ada hubungannya, ternyata dari sisi kreativitas ini bisa muncul. Dalam bisnis juga kan harus kreatif, kalau tidak akan tertinggal. Apalagi menghadapi kondisi pandemi, perubahan zaman dan sebagainya. Kalau berhenti stuck, bisnisnya akan mati. Kita lihat banyak juga bisnis yang besar-besar seperti mal-mal itu mati dengan kondisi corona saat ini kalau tidak kreatif, tidak cepat-cepat beralih misalnya ke online dan sebagainya. Nah, ini. Nah, dengan menulis itu bisa kita latih. Nanti manfaatnya juga alhamdulillah luar biasa. Kita selalu kreatif. Oh, ada masalah ini. Nah, kita nanti solusinya ini. Ke depan kita harus berbuat seperti ini. Nah, itu dilatih. Itu merupakan wujud atau buah dari kebiasaan kita menulis. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang di lingkungan PJM GKB itu bisa memberikan motivasi, ya, bisa meningkatkan motivasi diri dan bisa memberikan motivasi diri kepada yang lain, kepada anak didik dan sebagainya. Nah, ini yang tentunya yang kita hindari. Nah, tips yang berikutnya ya adalah kalau tadi yang kalah sebelum berperang tadi itu maka ya sudah langsung bertempur saja. Ya, jangan hiraukan saja, hiraukan bagaimana orang lain, oh tulisanmu jelek dan sebagainya, sudah hiraukan saja. Insya Allah lambat laun kita akan perbaiki, akan semakin baik ya itu. Nah, jadikanlah kritik teman-teman semua atau kritik orang lain itu menjadi suatu motivasi untuk kita bisa berbuat lebih baik. Jadi tidak kalah sebelum berperang ya seperti saya sampaikan, ya maju terus. Ya, itu. Nah, itu yang tentunya kritik teman-teman itu jadikan suatu hal yang positif. Oh ya, saya harus memperbaiki. Berarti orang itu baca ya. Kalau ada orang yang mengkritik tulisan kita, ya kita harus senang. Kenapa? Karena tulisan kita dibaca. Kebahagiaan seorang penulis itu ya apabila tulisannya itu dibaca oleh banyak orang kan begitu. Nah, ini menjadi suatu hal motivasi seharusnya. Jangan menjadi suatu hal yang menghambat kita untuk melakukan atau maju terus untuk menulis secara produktif. Nah, kemudian tidak punya ide, ya, yang seperti saya sampaikan tadi, ya, apa saja yang ada di sekitar kita itu menjadi suatu ide yang menarik. Moderator tadi Pak Iwan Arif menyampaikan bahwa saya punya pengalaman di jurnalistik yang pada waktu itu di Batam Pos,
ya, itu di grupnya Jawa Pos yang ada di Batam. Itu wartawan yang kerjanya saja tulisan tiap hari, itu dalam satu rapat itu ada hal yang menarik disampaikan. Pada saat itu kalau di Batam itu kan untuk mendatangkan bahan-bahan sembako, sayur mayur itu kan dari luar. Nah, itu pada saat itu susah untuk ataupun gagal panen dari daerah produksi itu cabai. Nah, sehingga cabai itu harus dikeringkan, ya. Kemudian jual cabai yang kering tadi untuk dimasak. Nah, wartawan tuh bingung, apa sih tulisannya kok gak ada barang terus cabai dikeringkan. Nah, dalam rapat itu saya mengusulkan, ya itu adalah tulisannya itu tadi ditulis. Artinya dengan tidak adanya cabai yang masuk di Batam, yang cabai segar, kemudian dengan cara itu menggunakan cabai kering, nah itu menjadi suatu tulisan yang menarik, yang di daerah lain itu nggak ada, apalagi yang kita jumpai di Jawa. Ada cabai kering itu nggak laku seperti itu. Nah itu menjadi suatu tulisan bahwa cabai kering itu bisa bertahan lebih lama, kemudian bisa dimasak dan sebagainya. Nah, apa di sekitar kita itu yang kita anggap biasa itu menjadi suatu hal yang luar biasa bagi yang lain. Nah, bagi teman-teman yang menganggap biasa, misalnya di pedesaan ya, misalnya ada sawah, pematang sawah, ada sungai, kemudian ada itik, ada bebek, ada burung dan sebagainya. Itu mungkin dianggap biasa di desa biasa. Tapi kita lihat, kalau kita lihat secara lebih luas, ya, bahwa banyak di daerah-daerah itu sulit untuk melihat pemandangan seperti itu. Seperti di pulau-pulau, saya sendiri juga lama pernah di Batam, itu tidak ada pemandangan sawah, itu tidak ada. Nah, apabila itu ditulis, nah itu kan menjadi suatu hal yang luar biasa. Ya. Yang kita anggap biasa itu menjadi suatu hal yang luar biasa bagi orang yang lain. Nah, seperti halnya tadi contohnya misalnya sawah dan sebagainya, ya, bagaimana misalnya laut dan sebagainya, atau sekitarnya lah yang menganggap kita sebagai biasa. Saya menyampaikan kepada teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan, ya, mereka misalnya naik kereta bawah tanah itu hal yang biasa, gitu kan. Tapi bagi kita yang berada di sini tidak tahu kereta bawah tanah itu suatu hal yang luar biasa. Berapa meter kedalaman kita harus turun. Untuk mencapai kereta itu berapa meter kita harus turun ke dalam tanah. Terus bagaimana sirkulasi udaranya, bagaimana rasanya situasi di stasiun yang ada di bawah tanah dan sebagainya. Yang namanya di situ MRT. Kalau di Jakarta ya sudah ada gitu kan. Nah, bagi yang belum merasakan itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Tapi bagi teman-teman pekerja migran yang ada di Taiwan, itu hal yang biasa. Kita pergi ke sana menggunakan MRT, kemudian menggunakan LRT dan sebagainya. Nah, bagi yang lain ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan sebagainya. Bahkan pada saat liputan pertama kali Singapura itu memperpanjang atau ada rute baru MRT, itu menjadi suatu tulisan bagi teman-teman wartawan Jawa Pos yang pada saat itu juga lagi stay di Batam untuk memantau tulisan kembar Siam yang Iran tadi, yang dipisahkan tadi, yang operasinya di Singapura, itu sambil menunggu proses itu, menulis tentang MRT yang baru. Dan muncul di Jawa Pos, itu di halaman pertama di feature di bawah. Nah itu yang tentunya teman-teman seharusnya tidak punya hambatan, bahwa menulis itu, saya idenya nggak ada. Ya udah, apa yang ada di sekitar kita itu merupakan suatu hal yang bisa kita tulis. Ya. Yang berikutnya ya, menghambati tentang stuck ataupun kebuntuan. Ya tulis saja apa yang ada di kepala kita. Tulis saja apa yang menjadi kretek kita. Menjadi kretek kita dalam hal nulis, ya sudah ditulis terus-menerus. Jangan pernah terpenjara oleh EYD, nanti aja di belakang. Yang penting ditulis dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti akan bisa lancar. Ya. Kemudian jangan berhenti karena kesalahan atau tipu. Saya sering salah nulis. Tadi kalau terbiasa, insya Allah akan terbiasa untuk menulis itu secara benar, tidak salah. Jadi semua karena biasa.
Ya kalau di pepatah Melayu ya bisa karena ala biasa. Gitu, ya. Kemudian jangan pusing soal panjang atau pendek. Ya, sudah ditulis apa ya? Nanti kalau terbiasa akan nulis ya akan panjang-panjang sendiri. Saya kok pendek tulisannya ya nggak bisa panjang dan sebagainya. Nah, apalagi saat ini itu orang serba instan. Kalau dulu saya waktu masih aktif di jurnalis itu tentunya orang suka, pembaca masih suka membaca pada hal yang panjang-panjang, tapi sekarang tidak perlu. Kalau perlu lead itu atau kepala inti berita itu ya sudah mencerminkan semua informasi yang ada di sana. Karena di situ ada kita mengenal ada yang tulisan feature itu tulisan panjang, kemudian ada yang hard ya, hard news ya, hard news, ada soft news. Kalau hard news itu tentunya yang berita itu di lead atau di kepala berita atau di paragraf 1 atau 2 sudah menginformasikan kejadian itu secara utuh sesuai dengan kaidah 5W1H. Ya. What apa, when kapan, where di mana, who itu siapa, why mengapa, ya. Kemudian how bagaimana peristiwanya atau kejadiannya. Nah itu yang tentunya perlu kita latih secara terus-menerus. Nah itu. Ya, makanya saya setuju kalau misalnya ada kegiatan ini nanti ada follow up-nya. Misalnya pada sesi pertama ini atau kegiatan webinar pertama ini kita sampaikan dulu motivasinya, kemudian cobalah menulis. Buatlah blog masing-masing ya. Itu. Saya juga samping juga nulis di jurnalis juga pada saat itu juga punya blog pribadi juga. Ada tulisan saya juga sampai sekarang profesi sebagai dosen itu juga bermanfaat. Ternyata disitasi itu dikutip oleh yang lain menjadi suatu dikutip dalam bentuk artikel yang lain. Nah itu manfaat-manfaat. Kemudian ada tulisan saya itu tentang bagaimana menceritakan ataupun kita kunjungan pada saat itu di Chulalongkorn University yang ada di Bangkok. Yang motornya atau pimpinannya itu adalah Dr. Winay Dahlan yang merupakan cucu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah itu yang menjadi suatu hal yang terus berkepanjangan. Kalau nggak ditulis pada saat itu ya tidak bisa cerita tentunya. Nah, tidak bisa ada timbul ya sudah hilang gitu saja. Nah kemudian be yourself ya jadilah diri sendiri. Maksud saya ya sesuai dengan hobi dan karakter kita. Kalau kita hobi masak, saya mau nulis tentang masakan, ya tulis saja tentang masakan. Saya hobi fotografi, ya tulis tentang fotografi. Saya hobi traveling, tulislah tentang traveling. Nah, jadi apa kegiatan kita, kemudian kita bisa wawancara, kita bisa lakukan explore, nah, kita menjadi suatu tulisan. Nah, kemudian teruslah menulis, ya. Sampai tidak ada satu kata pun yang ditulis. Yang penting sudah semua ditulis saja. Kalau sudah terbiasa, insya Allah akan terus menerus. Ya. Kemudian writing is rewriting. Jadi tulisan itu artinya memperbarui. Apa sih yang terbaru dari yang ada? Sama halnya pencipta lagu ya. Pencipta lagu itu juga artinya memperbarui yang telah ada. Sama halnya kita kalau kita belajar tentang bisnis itu produk apa sih yang bisa booming? Ya produk-produk yang sudah ada yang kita perbarui, kemudian kita memberikan inovasi apa yang terbaru, apa hal-hal yang terbaru. Ya. Kalau di istilah akademisi ada novelty gap, ada novelty kebaruan, terus kemudian ada research gap, ada penelitian, ada yang perlu diperbaiki ini. Kalau misalnya nanti yang teman-teman yang ada di kemudian yang tertarik di riset atau penelitian itu juga atau Bapak Ibu guru yang tertarik di penelitian juga memahami ini apa itu misalnya riset gap yang terbarunya apa dan sebagainya. Nah ini bentuk-bentuk writing is rewriting. Jadi tidak mati begitu saja ide-ide dan sebagainya. Nah itu. Ya. Kemudian agar cepat menulis, nah, ya. Kemudian di sini saya tuliskan ya fast ya, fun activities and skill training ya. Di situ ya.
bagaimana ya? Tulis yang jenengan suka, yang Anda suka dan yang jenengan suka dan yang Anda suka. Nah, yang kita suka itu bisa memberikan dorongan yang lebih. Ya. Kita kalau melakukan suatu aktivitas yang kita suka, itu pasti tidak mengenal rasa bosan, tidak mengenal rasa capek. Terus kita akan melakukan kegiatan itu. Kemudian tulis apa yang terlintas di kepala. Sudah ditulis langsung terus secara menerus. Kemudian jangan terpaku pada judul. Judul itu belakangan saja. Ya, kalau pengalaman dulu di jurnalistik ya judul itu di belakangan. Yang penting nanti intinya apa, lead-nya apa, nanti baru jadi judul kita buat semenarik mungkin, sesingkat mungkin ya dan sebagainya. Kemudian tadi jangan mengedit di kepala, ya tuangkan dulu, dituangkan nanti baru oh ini kurang pas menurut kita ya kita perbaiki lagi. Yang seperti saya sampaikan sekarang lebih mudah ya. Karena dengan menggunakan teknologi komputer, ya, dengan Word dan sebagainya, itu akan bisa lebih mudah untuk mengeditnya. Itu yang tentunya yang perlu dipahami di sana. Kemudian jangan membaca berulang-ulang, selesaikan aja semua. Nah itu. Nanti kalau berulang-ulang akan menghambat lagi dari situ dan sebagainya. Yang ketujuh, ya, jangan terpaku di buku. Nah, sudah apa yang buku itu merupakan referensi yang baik untuk menjadi sumber ide untuk menulis. Namun jangan terpaku pada yang ada di buku. Artinya apa? Gunakanlah tulisan kita itu menurut bahasa kita sendiri. Nah, semakin banyak kita membaca, semakin banyak referensi. Itu akan secara di bawah alam sadar akan lebih memudahkan kita untuk menulis. Nah, itu. Namun, tulislah dengan gaya bahasa kita sendiri. Nah, itu. Karena yang membedakan itu adalah gaya bahasa kita. Ya, seperti saya sampaikan bahwa pencipta lagu atau pencipta seorang musisi itu juga sama ya. Nah, ibaratnya dari not do sampai do lagi itu sama. Tapi bagaimana mereka bisa mengarasmen musik itu menjadi suatu hal yang baru atau menambahkan ada sumber bunyi alat musik yang baru apa yang muncul di sana. Ya sama seperti kita. Kalau buku itu hanya sebagai referensi nantinya akan muncul. Ternyata tadi yang saya sampaikan contoh buku tentang tulisan Haji Suja tadi. Nah, tentunya kan mungkin intinya sama, tapi tentunya di suatu situasi yang berbeda. Nah, kalau Haji Suja itu menolong fakir miskin itu langsung. Nah, sekarang itu bagaimana cara menolongnya? Bisa juga kita memberikan bantuan itu, kita juga di KLL UMG itu memberikan bantuan ya tidak harus langsung. Sudah ada datanya, kita bisa memberikan melalui GoPay misalnya. Nah, bisa melalui transfer misalnya. Nah, ini yang menjadi pembedanya itu di sana. Itu tapi artinya intinya sama tapi menjadi suatu hal yang terbarukan itu di sana. Bedanya di sana. Kalau dulu menyumbang itu mesti harus berhadapan dengan orang untuk mengasihkan. Nah, sekarang bisa transfer, bahkan tidak harus pergi ke bank. Kalau dulu kan harus ke bank, ke ATM, sekarang tidak, melalui HP saja, scan QR, QRIS-nya di-scan sudah bisa. Nah, ini artinya hal-hal yang terbarukan yang tentunya bisa memberikan sumber ide-ide kita untuk melakukan kegiatan menulis. Mohon maaf, Pak Aris, waktu dalam menyampaikan materi kurang 5 menit. Nah, ya artinya untuk ide-ide ini saya cukupkan dulu ya. Kalau yang ini bagaimana biar menarik itu nanti insya Allah bisa mudah-mudahan di kegiatan berikutnya. Ya, kita harapkan tidak hanya kegiatan ini saja sudah selesai. Kemudian kita harapkan pada kegiatan berikutnya itu bisa kita lanjutkan untuk kita. Saya lihat ada adik-adik IPM di sini, ya tulis itu ya. Itu yang bisa jadi misalnya yang hobi dia untuk hal-hal kegiatannya remaja apa,
Ya, gamer yang positif bisa nggak itu ditulis bagaimana dan sebagainya. Ya sesuaikan dengan apa yang ada di kita, di lingkungan kita dan sebagainya. Nah itu yang poin-poinnya Pak Ivan Arif yang bisa saya sampaikan. Saya lihat di sini juga chatnya juga bisa panjang juga. Mudah-mudahan ada diskusi pada sesi ini. Ya, terima kasih. Ya, untuk itu saya pemaparannya saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber Pak Aris yang telah menyampaikan materi selama 45 menit terkait dengan menulis, langkah-langkah bagaimana kita bisa berkreatif dalam hal menulis. Para peserta webinar, kalau kami lihat di data peserta ini kan ada ustadz-ustadzah dari 4 sekolah dari PCM GKB, di Desmen PCM GKB, ada juga dari adik-adik dari IPM di SMP maupun SMA, ya. Barangkali pada sesi berikutnya 30 menit ke depan kita akan buka tanya jawab. Pertanyaannya bisa ditulis di chat, ya. Ini kita lihat ada satu pertanyaan yang nanti Pak Aris bisa jawab sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Jadi memang kendala utama itu kan memang menulis kan di waktu kadangkala. Ya, saya sibuk dan sebagainya itu biasanya. Lah bagaimana mengalahkan kesibukan itulah. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muklis dari Ranting 5 GKB. Nanti pertanyaan saya akan bacakan, nanti Pak Aris bisa memberikan tanggapan dan juga solusi, ya. Bagaimana cara mengatasi kekhawatiran tulisan kita tidak enak dibaca orang lain sehingga menghambat niat kita untuk mulai menulis? Ini pertanyaan dari Pak Muklis dari Ranting 5 GKB. Barangkali bisa ditanggapi dulu oleh narasumber. Dipersilakan Pak Aris. Langsung ya Pak Arif ya. Yeah. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, yang saya sampaikan tadi ya di slide, abaikan saja dulu. Gitu. Jadi yang tulisan tadi, yang ibaratnya perasaan-perasaan tadi diabaikan tentunya. Insya Allah nantinya tak lambat laun itu kita akan bisa menulis. Sebenarnya begini, tidak ada untuk dia bagus tidak itu kan soal rasa ya. Yang penting itu kita menulis itu sesuai dengan platform dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar saja seperti itu. Nah, yang tentunya kalau di tulisan di jurnalistik ataupun yang pada umumnya di buku dan sebagainya kita menulis buku ya. Platform yang sederhana digunakan itu yang pertama tentunya ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau sudah itu sudah selesai kan begitu. Kemudian gunakanlah kalimat aktif, jangan kalimat pasif kan gitu. Jadi kalau kalimat aktif ya awalnya dan sebagainya, yang subjeknya depan dan sebagainya. Nah itu dulu. Nah itu kalau soal rasa dan bumbu-bumbu yang seperti novel dan sebagainya nanti itu. Yang penting ya sudah kita tulis saja dulu. Nah akan lambat laun nantinya akan tahu identik tulisan kita. Contoh sederhananya kalau misalnya kita menulis tulisannya Pak Dahlan meskipun tidak ditulis itu tulisannya Pak Dahlan, kita akan terasa oh ini gaya penulisannya Pak Dahlan. Gitu. Nah itu yang tentunya akan ada timbul identitas pada tulisan kita. Ada punya karakter tulisan kita. Nah, karakter tulisan kita akan muncul oh ini tulisannya pasti tulisan Pak Dahlan. Nah itu yang tentunya yang bahkan Pak Dahlan itu juga untuk ngecek wartawannya itu tidak harus datang ke kantor. Dia hanya cukup membaca tulisan yang ada di koran meskipun tidak ditulis oleh wartawan yang dia tahu oh ini tulisannya Pak, kalau dulu mantan wakil wali kota namanya Pak Arif ya siapa ya itu kan Pemret Jawa Pos itu sudah tahu kalau misalnya Pemret Jawa Posnya tidak hadir itu sudah tahu karena ada karakter yang hilang dalam hal untuk editingnya dan sebagainya. Nah seperti itu Pak Arif ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Aris menjawab dari pertanyaan Pak Muklis Ranting 5 GKB.
Ini di chat juga banyak pertanyaan, coba saya seleksi. Ya, saya seleksi dulu. Ini dari Spam Dallas, dari Ustadzah Ain. Saya bacakan. Assalamualaikum. Bagaimana jika kita sudah punya tulisan, tapi tidak percaya diri dengan tulisan kita sendiri untuk diterbitkan? Adakah rekomendasi penerbit yang bersahabat untuk penulis pemula? Ini Pak Aris barangkali pertanyaan Ustadzah Ain. Ada penerbit yang bersahabat untuk penulis-penulis pemula? Silakan Pak Aris memberikan jawaban. Ya Bu, banyak penerbit-penerbit. Kalau misalnya penerbit-penerbit banyak juga yang bahkan kalau misalnya kita menerbitkan suatu buku itu ada punya banyak tawarannya, jadi tidak harus platform itu harus laku seberapa dan sebagainya. Yang penting kan ada wujudnya buku dulu. Insya Allah nanti bisa kita diskusikan, bisa kita rekomendasikan mana yang buku-buku yang penerbit-penerbit yang tadi bersahabat dengan penulis pemula. Nah, jadi ada yang memang kalau misalnya di buku kan ada yang memang kelas-kelasnya ya. Ada misalnya kelas itu nanti bisa laku dijual di levelnya Gramedia misalnya. Kemudian ada yang levelnya dia online dan sebagainya. Itu yang ada kelas-kelasnya di sana. Nah, di awal yang penting itu wujud buku dulu kan begitu. Ya insya Allah nanti saya juga mudah-mudahan ini saya bisa juga langsung share. Ada beberapa buku saya nanti softwarenya bisa nanti menjadi suatu referensi ya bagi Bapak Ibu, bagi adik-adik, bagi para peserta semua, bahwa yang penting nulis dulu gitu. Nanti berikutnya nanti kita perbaiki lagi. Tulisan saya yang untuk yang akademis itu tentang BUMDes itu. Nah, itu nanti juga insya Allah pada setelah nulis ya nanti ada perbaikannya lagi kan apa? Karena peraturannya sudah berubah lagi, undang-undangnya sudah berubah lagi dan sebagainya. Nah itu, yang penting sudah diabaikan saja dulu, ya istilahnya cuek aja kan begitu kan. Itu aja ya. Jangan diambil hati, jangan baper. Yang penting jangan baper, ya sudah. Gitu. Ya kan, yang gini Bu, artinya Bapak Ibu adik-adik semua, kalau ada yang mengkritik kita, yaitu berarti kita telah berbuat gitu. Nah, orang yang mengkritik, orang yang dikritik, pasti dia telah berbuat kan begitu. Kalau tidak berbuat, pasti kan tidak dikritik kan begitu. Nah, itu yang tentunya menjadi motivasi kita. Kalau kita menulis, ya insya Allah pasti ada yang mengkritiki tulisan kita. Nah, berarti tulisan kita dibaca dan kita telah menulis. Kalau kita tidak menulis, berarti kita tidak ada yang kritik kan begitu. Kemudian kalau misalnya kita tidak ada yang kritik, meskipun setelah menulis tidak ada yang mengkritik, berarti tulisan kita tidak dibaca. Ya sudah, itu dijadikan motivasi bagi kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Begitu Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Aris. Jadi kuncinya tadi ya, kalau menjadi penulis jangan baperan gitu ya. Ya, jangan baperan. Iya. Saya sama kalau baperan itu bisa kalau kritik sudah nangis itu ya. Iya, kalau sudah nangis nggak mau nulis lagi gitu ya. Pak Arif coba tanya, saya juga artinya juga sering dikritik sama Pak Mas Fatoni kan begitu kan? Iya. Sudah aja kalau saya baperan diperbaiki aja kan begitu. Iya. Oke. Jadi saya juga beberapa kali mengedit tulisannya Pak Aris Kurniawan ini ya di PWMU itu ya, mengenai kreativitas dari mahasiswa Unmu Gresik itu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Aris. Ini ada pertanyaan dari jauh sekali ini. Mungkin temannya Pak Aris ini ya. Saya baca sebentar. Ini yang dari jauh dulu ya, yang dari jauh, dari Batam ini. Mungkin temannya Pak Aris. Pak Edi Suryono, betul ya? Ya, Pak Edi, gimana? Iya, Batam, betul Pak ya? Ya jauh-jauh saya share di Facebook. Oh, ya, layarnya. Jadi ada yang daftar. Peserta yang paling jauh ini ya. Saya bacakan dulu ya. Peserta paling jauh. Internasional nih webinarnya ini. Saya mau tanya, bagaimana cara menulis menggunakan konsep 5W1H dengan teknik piramida terbalik? Ya. Silakan Pak Aris, barangkali dijawab dulu. Ya, Pak Edi, salam juga bagi teman-teman yang ada di Batam semua ya. Salam semua, semoga sehat semua ya. Jadi untuk piramida terbalik itu tekniknya itu seperti ini. Jadi dalam artian yang terpenting itu kita dahulukan di atas. Jadi kalau misalnya di koran itu kan ada yang space-nya terbatas, tertonjol iklan dan sebagainya, maka
yang di bawah itu merupakan informasi yang menurut kita itu yang paling tidak penting kan begitu. Sehingga nanti kalau dipotong itu tidak mengurangi atau menghilangkan esensi tulisan kita. Nah itu. Jadi yang tadi ya 5W1H, apa, what, where, who, when, where, why, how, itu yang penting di sana, dituliskan di sana. Nah nanti bagaimana menulisnya itu tidak kaku, itu nanti sambil lalu aja kayak bahasa penulisan saja seperti itu. Nah itu ya Pak Edi, ya mudah-mudahan bisa memuaskan kita semua. Ini Salam konsepnya semua, menulis piramida terbalik itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Aris. Ini ada juga pertanyaan dari Semamio, dari Semamio. Semamio dulu ya. Kalau Spamdala sudah diwakili Ustadzah Ain, dari Semamio. Dari Berlian. Saya cek dulu dari Ustadzah Agnes Yulitasari. Assalamualaikum. Saya mau bertanya bagaimana membuat judul tulisan. Nah ini kadang-kala kan penulis itu kadang-kala bingung di situ. Jadi bagaimana membuat judul tulisan yang menarik sehingga pembaca itu penasaran dengan isi tulisan kita. Silakan Pak Aris. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Tentunya kita kalau misalnya baca judul saja sekilas pengen membaca lagi. Tentunya sebenarnya judul itu mewakili atau branding atau kalau itu merek dari tulisan kita. Kalau topik tulisan kita itu sudah memiliki sudut pandang atau angle yang menarik, insya Allah akan kita bisa membuat judul yang menarik tentunya. Sehingga jangan sampai judul sama isi berbeda kan itu. Oh judulnya menarik nih, tapi isinya ternyata tidak sesuai judul. Nanti jangan sampai terjadi seperti itu yang pertama. Yang kedua ya, yang tentunya yang menarik itu jangan terlalu panjang. Ya, jangan terlalu panjang. Tentu bisa membuat kalau misalnya di judul itu jangan terlalu panjang, baik itu nanti juga di artikel ilmiah ataupun di berita di koran apalagi, atau misalnya berita di media masa online apalagi, itu juga jangan terlalu panjang karena kan orang itu dengan kesibukan sekarang itu hanya membaca sekilas judulnya saja kan begitu. Nah yang berikutnya yang ketiga, buatlah judul itu menjadi suatu hal yang penasaran. Ada yang judul-judul itu tidak harus dalam bentuk kalimat, bisa jadi juga kalimat tanya. Gitu. Di buku-buku juga demikian. Sekarang ada juga yang ibaratnya yang lagi trennya juga wujudnya bentuk kalimat tanya kan gitu. Nah bisa jadi nanti kalau misalnya di judul-judul buku bisa juga untuk lebih singkatnya, kalau misalnya ditujukan kepada pembaca yang memahami bahasa Inggris itu juga bisa dicampur dengan tulisan dalam bahasa Inggris. Ini di artikel ilmiah ataupun di buku ini sudah lazim. Buku saya sendiri adalah Start, Run, and Grow BUMDesa. Kalau di bahasa Indonesia kan tidak menjadi menarik. Start memulai, grow tumbuh, ya, run berlari BUMDesa. Itu kan nggak menarik kan begitu. Tapi kalau misalnya kita start, run, and grow BUMDesa itu kan suatu hal yang menarik. Oh ya, ini singkat, jelas, padat, tapi memberikan suatu keingintahuan kepada pembaca. Nah ini nanti secara terus-menerus lah, kemudian kita lakukan tulisan, kemudian secara terus-menerus tentu akan bisa lakukan kegiatan-kegiatan ataupun wujud untuk membuat judul tadi. Yang terpenting jangan terjebak di judul dulu. Tulis dulu, baru nanti judul belakangan, seperti itu. Oke. Jadi intinya menulis dulu, jangan terjebak di judul. Ya, judul bisa terakhir gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Aris. Ini ada pertanyaan dari peserta umum di chatnya ini. Saya dari Siti Atin atau panggilannya Atin. Ingin nambah tulisan yang keren, tapi ketika ngedit agak malas. Bagaimana hero semangat untuk bangkit kembali. Jadi ketika ngedit itu sudah males gitu ya. Ada mental block malesnya itu, sehingga bagaimana membangkitkan semangat untuk kembali mengedit tulisan itu. Bagaimana Pak Aris, apa triknya untuk membangkitkan semangat ini? Nah, yang pertama tentunya kita harus
miliki passion menulis dulu. Kalau kita sudah punya passion, itu tentunya sifat malas itu akan hilang. Ya. Contoh misalnya yang sekarang lagi booming atau lagi musim bagaimana goes. Nah, itu. Bagi kita yang tidak punya passion, ngapain sih goes subuh-subuh, habis subuh, kemudian sampai ke jalan-jalan itu jalan tambak, jalan bukit dan sebagainya. Ya kan tentunya kan akan timbul malas gitu. Tapi kalau sudah punya passion di sana, punya suatu ibaratnya suatu semangat, suatu kesukaan dan sebagainya, nah itu akan insya Allah akan tumbuh. Kemudian yang berikutnya itu kalau dalam hal segi tulisan itu biasanya kalau ada yang membaca, kalau di web itu kan terbaca berapa tulisan jumlahnya dan sebagainya. Semakin banyak orang yang membaca itu akan menambah semangat kita untuk menulis. Nah, itu. Bukan berarti kita riak, tidak, itu untuk motivasi diri kita. Gitu. Kalau dalam hal menulis, bolehlah misalnya kita share, oh, ini tulisan kita, tolong dibaca. Gitu. Nah, itu yang kalau misalnya riak, itu contohnya tulisanku bagus nggak? Bagus ya tulisanku, nah itu kan riak. Tapi ya sudah, kita share aja. Kita share, kemudian nantinya dalam hal untuk ngedit sebenarnya intinya itu jangan hanya pada kita sendiri gitu. Kalau perlu ya orang lain yang memberikan masukan ke kita. Nah, itu. Karena tentunya kita tidak tahu diri kita kalau kita tidak bercermin. Ini seperti itu. Kita butuh cermin supaya tahu bahwa diri kita ini bagaimana. Nah, cermin itu adalah para pembaca. Tentunya cermin itu juga bisa jadi editor atau co-editor. Tulisan saya diedit sama Pak Arif, itu cermin gitu. Kalau saya sendiri tentu kan tidak bisa bercermin kan gitu. Kalau butuh cermin, nah itu aja Pak Arif. Jadi begitu. Oke. Jadi pembaca itu diibaratkan sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Iya. Oke. Terima kasih Pak Aris. Ini dari adik-adik. Nah, dari IPM SPEM Dallas, ya. Nama saya Farah Distia dari IPM SPEM Dallas. Dalam menulis, memang dibutuhkan ide dan imajinasi yang tinggi. Bagaimana jika tiba-tiba ide tersebut hilang begitu saja? Nah, mengembalikan ide itu bagaimana Pak Aris? Ketika ide itu disulap hilang langsung gitu ya. Terus kita mengembalikan ide itu bagaimana ketika kita sudah punya waktu tapi ide itu hilang gitu loh ya. Bagaimana Pak Aris untuk mengembalikannya itu? Iya, pertanyaan yang menarik ya, Adik Farah Distia. Ya, Mbak Farah Distia. Gini Mbak Farah dalam artian untuk ide, ya menggali ide itu bisa melalui bacaan. Kita semakin banyak membaca, itu akan muncul banyak ide kan begitu. Yang berikutnya ya, tulislah dulu. Gini Mbak Farah, kalau sekarang itu tidak seperti saya dulu ya, kalau terjun di wartawan ya. Sekarang kan jauh lebih mudah ya. Yang penting gini, jenengan misalnya buat 1-2 paragraf. Jenengan kalau WA itu kan pasti kan lancar. Nah, ubahlah WA itu menjadi suatu tulisan. Nah, itu. Nantinya kalau kemudian sudah tahu, ini nanti kita lanjut lagi, tahapannya seperti itu. Kebanyakan itu kita nulis itu sudah waktu di hadapan komputer atau laptop. Nah, itu baru waktu di jalan ada ide muncul, tapi waktu di laptop nggak ada lagi. Nah, itu. Nah, kalau sekarang saya rasa lebih mudah. Bahkan teman-teman wartawan sekarang itu nggak perlu lagi pergi kantor. Cukup dia di handphonenya sudah diketik, langsung dikirim kan begitu. Nah, itu dulu. Jadi ubah yang kebiasaan menulis di WA ya, komentarin banyak orang, komentari peristiwa dan sebagainya, diubah menjadi suatu tulisan yang tentunya yang produktif, yang menarik, yang bisa memberikan manfaat bagi khalayak umat. Nah, itu aja Pak Arif. Jadi langsung ditulis dulu, jangan nunggu. Nanti kan mati nanti ya. Kelihatannya ada teori dipaksa gitu ya. Ya. Kalau nggak dipaksa nggak muncul gitu ya. Kalau bahasa kita seperti ini, lebih baik dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka seperti itu. Oke, terima kasih Pak Aris.
Ini ada pertanyaan juga, saya akan bacakan lagi. Jadi ini nanti saya tanya jawab, insya Allah selesai jam 10:10. Nanti 10 menit juga kita akan berikan barangkali raise hand langsung dari peserta bisa langsung bertanya. Nanti saya minta hostnya langsung di spotlight ya, bisa langsung menyampaikan pertanyaan langsung. Jadi ini saya bacakan satu pertanyaan lagi dari dari Ustadzah Yanita. Ini pertanyaan via chat ya. Assalamualaikum, saya Uzianita dari Semamio. Izin bertanya. Ada istilah populer untuk penyakit menulis yaitu writer's block. Ini penyakitnya menulis. Bagaimana caranya agar penyakit itu tidak tiba-tiba muncul saat kita sudah memulai menulis? Jadi penyakitnya stop dulu, jangan masuk ke tubuh saya penyakit itu. Bagaimana cara supaya penyakit itu tidak muncul dalam diri kita ketika kita menulis? Oke, dipersilakan Pak Aris. Ya, memang untuk menulis itu ya saya bilang pertama butuh mentalitas ya, melatih mentalitas sehingga tidak muncul kemudian ada blok dari penulis atau kemudian ada hambatan untuk menulis. Ya memang kita sadari kita juga punya aktivitas kegiatan yang lain dan sebagainya. Tapi kalau kita menganggap bahwa tulisan ini sesuatu hal yang penting yang harus kita tulis, insya Allah hambatan itu akan hilang. Nah, itu. Yang berikutnya tentunya kita juga harus bisa mentarget kapan tulisan ini kita harus tulis. Nah, itu. Artinya kita luangkan waktu, kemudian kita juga target secara diri sendiri dan sebagainya. Nah, ternyata memang untuk rata-rata budaya kita saat ini, kalau ditarget itu baru muncul kreativitasnya. Jadi ibaratnya seperti istilah the power of kepepet kan gitu. The power of kepepet. Nah, jadi kalau sudah kepepet, ditarget, nah itu akan muncul tulisannya. Demikian juga nanti juga yang adik-adik IPM dan semuanya itu saya kira tentunya kalau ditarget itu akan muncul tulisannya. Kalau nggak ditarget ya nggak muncul tulisannya. Yeah. Nah, bisa jadi misalnya tulisan diari atau kemudian muncul pada saat nanti kelulusan dan sebagainya wujudnya itu. Nah, harus ditarget. Kalau nggak ditarget nanti nggak akan selesai kan begitu. Nah, itu saya kira untuk menghilangkan blok tadi seperti itu. Kalau misalnya blok itu muncul karena memang tidak ada target dari kita. Nah, itu. Atau target dari pihak yang lain dan sebagainya. Nah, itu. Oke. Nah, seperti itu. Terima kasih, Pak Aris. Jadi harus ada target ya, sehingga itu jadi sebagai motivasi, sebagai imun kita supaya penyakit tidak hinggap dulu di diri kita. Menulisnya itu ya. Oke. Ini satu pertanyaan sebelum kita lanjutkan pertanyaan secara langsung nanti ya. Jadi ini pertanyaan dari Aisyah GKB ya. Ini sudah mewakili dari IPM ada, dari Ustadzah ada, dari Aisyah ini sekarang. Dari Ibu Ani GKB. Saya pernah menulis kolaborasi sebuah buku. Sudah saya tulis sesuai gaya bahasa yang saya suka, tetapi dari pihak editor diminta mengubah paragraf tertentu. Tapi hal tersebut justru membuat saya jadi kesulitan. Bagaimana jika menghadapi hal tersebut? Nah, permintaan dari editor itu tentunya tidak. Kalau misalnya kita masih belum paham, langkah yang dilakukan kita bisa tanya secara langsung maksudnya bagaimana. Nah, sehingga kita tahu nanti kita bisa menyesuaikan. Biasanya itu kan hanya soal ini ya, kebiasaan atau gaya bahasa atau selera ya. Kalau misalnya di jurnal atau di artikel itu namanya gaya selingkung kan gitu, gaya selingkungnya bagaimana gitu, bukan selingkung ya, selingkung gitu, ataupun gaya bahasanya bagaimana. Tulisan model Kompas dengan Tempo itu beda. Tulisan model Tempo dengan Jawa Post itu beda, memiliki gaya bahasa, gaya penulisan yang berbeda-beda. Kalau misalnya di TV misalnya ambil gambar TV1, gaya ambil gambar TV1 dengan RCTI itu berbeda. RCTI dengan Trans TV itu berbeda. Nah, tinggal kita nantinya ya tentunya bisa menyesuaikan saja. Nah, ini
Ini di sini ada, saya lihat ada Pak Isa ya, yang calon doktor itu juga kan. Tentunya kan masing-masing pembimbing atau promotor kan juga berbeda kan gitu. Nah, kita menyesuaikan dengan gaya misalnya pembimbing atau promotor kita tuh bagaimana. Nah, itu yang tentunya. Nah, kalau kita stuck hanya menonjolkan atau berkeras pada tulisan kita, nah itu akan menjadi suatu hambatan kan gitu. Nah, kalau saya stuck, kalau nulis dengan gaya saya, tentu Pak Arief nggak akan menerima lagi gitu, nggak diterbitkan kan begitu. Ya, disesuaikan saja kan begitu. Nah itu yang tentunya harus kita ibaratnya kalau misalnya terbiasa menulis tuh, insya Allah akan timbul jiwa-jiwa tadi, selain kreatif, jiwa legowo, jiwa tahan banting. Nah itu kan ya diomeli sama editor, diomelin sama tadi yang dimarahin kalau misalnya Pak Isa promotor, pembimbing dan sebagainya. Nah bagi adik-adik mungkin gurunya dan sebagainya. Nah itu kan tentunya kita harus berpikir positif, itu hanya kebaikan untuk kita supaya bisa lebih baik lagi. Nah seperti itu Pak. Iya, ya. Oke, jadi intinya jangan baperan Pak ya. Iya, jangan Jika baperan. dari editor banyak diubah atau banyak masukan, terus kita baper nggak mau mengedit kembali, merevisi kembali. Masukan, masukan umpatan dan sebagainya ataupun itu karena mereka sayang ke kita kan. Kalau nggak sayang kan nggak dilakukan seperti itu. Sampai nangis-nangis ketika diedit itu ya, suruh gitu. Ya ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Nggak apa-apa, itu kan nggak apa. Sehingga itu kan menjadi sampai sekarang. Gitu. Ya, jadi ini peserta ini kan banyak juga kontributor dari PWMU juga. Ini mungkin saya yakin banyak pengalaman-pengalaman hampir sama. Ketika dari editor atau koeditor disuruh memperbaiki sampai nangis-nangis karena nggak bisa, datanya kurang sebagainya ya, untuk mencari datanya juga minim sekali itu ya. Oke, itu sudah jam 10, ada waktu 10 menit untuk peserta bisa langsung bertanya. Nanti ini hostnya minta tolong langsung di spotlight. Kami persilakan bagi peserta raise hand supaya nanti bisa langsung bertanya kepada narsum, supaya nanti hostnya bisa men-spotlight. Kami persilakan peserta webinar. Jumlah pesertanya 131. Ya, kami persilakan. Masih ada waktu 10 menit untuk mengajukan pertanyaan langsung. Raise hand dari Ustadz Andi, betul? Oh enggak. Belum ada? Saya Ustadz. Dari Bu Ulan ya, dari Ustadzah Wulan dari Guru Spemdelas. Kami persilakan Ustadzah Wulan langsung menyampaikan ke narasumber. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Tat. Saya ingin bertanya ke narasumber Pak Aris Kurniawan. Bisakah Bapak menjelaskan apakah Bapak punya istilahnya kayak penulis idola atau penulis yang tulisannya sering sekali atau hasil tulisannya itu Bapak koleksi? Kemudian menurut Bapak apakah itu berkontribusi banyak terhadap hasil tulisannya Bapak? Itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadzah Wulan. Dipersilakan. Terima kasih Ustadzah Wulan pertanyaannya gitu. Jadi saya kalau ngoleksi buku itu yang tulisan yang menarik dan enak dibaca itu yang bukunya Andre Hirata ya. Itu memang tidak bosan, kalau dibaca ulang juga tidak bosan. Itu. Jadi ya memang dia memiliki gaya bahasa yang memang sangat berbeda dengan penulis lain. Apalagi dia dibesarkan dalam lingkungan Melayu ya, bahasa Melayu ya. Karena khasanah Melayu itu dalam berbahasa, dalam tulisan itu lebih karena memang ibu bahasa kita kan bahasa Melayu kan gitu. Itu lebih enak kalau menurut saya gitu. Karena memang selera orang berbeda-beda gitu. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya di jurnalistik itu ada gaya penulisan ya Pak Dahlan Iskan, kemudian ada penulisan Pak Gunawan Muhammad dan sebagainya. Nah, ya memang
untuk tulisan-tulisan mereka saya tidak mengkoleksi karena saat ini kan sudah ada di web, sudah ada di internet dan sebagainya, apalagi pada alam dan sebagainya sudah bahkan sampai disebar di WA dan sebagainya, itu kan tidak perlu dikoleksi, tapi itu memang memberikan dampak bagi kita, Artinya apa? Sederhananya seperti ini. Kalau misalnya sebagai motivasi secara internal ya, seperti motivasi secara internal, selevel Pak Haidar Nasir saja, selevel Pak Mukti saja yang sesibuk untuk ngurus Muhammadiyah se-Indonesia itu masih sempat untuk menulis. Masa kita itu selevelnya katakanlah ya, situ juga tidak menulis, kan malu kan begitu. Nah itu saja menjadi motivasinya kan gitu kan. Nah ibaratnya jenengan kalau misalnya, saya sibuk loh, sibuknya seberapa jenengan dengan Pak Haidar Nasir gitu aja, sibuknya apa jenengan dengan Pak Mufti kan begitu. Nah itu aja yang menjadi motivasi kita kan begitu. Nah itu yang tentunya bagi teman-teman nantinya juga bisa digerakkan semua, janganlah alasan itu menjadi hambatan. Jadi kalau dalam istilah kita tanamkan kepada mahasiswa kita di kewirausahaan itu, not excuse but execute. Jadi jangan beralasan, tapi langsung eksekusi, lakukan kan begitu. Nah itu ya tentunya itu yang jadi ibaratnya menjadi dampaknya di sana. Nah, seperti itu Pak Arif. Oke, terima kasih. Jadi keberadaan penulis idola itu pasti menginspirasi ya Pak Aris ya? Iya. Iya, jadi insya Allah teman-teman juga peserta webinar juga memiliki idola penulis. Dan ketika menghadirkan idola penulis itu menjadi sosok yang menginspirasi supaya kita terus berkreatif lewat tulisan kita. Ya. Oke, masih ada satu kesempatan, masih ada waktu kira-kira 4 menitan. Saya kasih satu penanya yang langsung bisa raise hand, bisa langsung bertanya langsung pada narasumber, dipersilakan. Minta tolong untuk co-host, dipersilakan untuk raise hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Monggo, Ustadz Ustadzah dari adik-adik IPM, dari Ibu-Ibu Aisyah. Ada? Yang join 128. Ya. Ya, Pak Hari Iswayudi. Ya, ini ya dari ini guru dari SD Berlian yang tinggalnya di Kampung ya. Ya, kami persilakan Pak Hari Iswayudi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz tentang kebiasaan kita dalam menulis itu kan sudah lama kita lulus ya. Kalau dulu kan ada kesempatan waktu ngerjakan skripsi. Ya. Cuman kalau saya coba nulis itu saya sepertinya kalau saya masih terpengaruhi gaya waktu mengerjakan skripsi, jadi bahasanya itu kaku, tidak bisa bahasa media gitu. Karena kita ya ingat-ingat waktu ngerjakan skripsi untuk nulis jarang, ya itu bagaimana. Kemudian yang kedua tentang kadang kita inspirasi untuk nulis sesuatu itu munculnya di tempat yang tidak sebenarnya Ustaz. Jadi misalnya waktu di kamar mandi lah kita baru ada inspirasi nulis tentang ini, itu bagaimana maksudnya? Apakah itu bisa kita lanjutkan inspirasi yang dari kamar mandi? Dan itu katanya teman-teman yang nulis itu juga gitu ya dari kamar mandi. Bagaimana Ustaz? Apakah boleh itu dilanjut ataukah inspirasi itu harus muncul setelah sholat atau bagaimana? Oke, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Hari Iswayudi. Ada 2 pertanyaan mengenai gaya, tidak bisa lepas dari gaya menulis skripsi yang kaku. Bagaimana supaya tidak kaku kembali dan inspirasi kadang-kala muncul dari tempat-tempat yang nggak terduga gitu ya. Tidak. Oke, kami persilakan Pak Aris untuk bisa menjawab dari pertanyaan Pak Hari Iswayudi dari Brilliant School. Kami persilakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Hari, Ustadz Hari ya. Nah, yang tentang gaya, memang di skripsi itu ya, pada waktu skripsi itu kan wujudnya itu kan pemaksaan tanda kutip ya, kalau misalnya tidak menulis skripsi maka tidak bisa lulus kan begitu. Nah itu tolong diwujudkan juga ada pemaksaan tanda kutip juga pada diri kita gitu loh. Bagaimana kita bisa menyesuaikan itu tulisan itu sesuai dengan platformnya.
Kalau misalnya platformnya skripsi, platformnya karya ilmiah, platformnya untuk jurnal, penulisan artikel itu tentunya berbeda. Tentang gaya penulisan ataupun tata bahasa dan sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya platformnya itu di berita ataupun di media online, tentunya kita harus biasakan tulisan itu kita biasakan untuk bisa kita biasakan untuk terbiasa bahwa platformnya itu kita tulis. Nah, biasanya begini. Kalau misalnya jenengan nulis skripsi, itu biasanya kan melihat tulisan skripsi sebelumnya, bagaimana sih bentuknya dan platformnya, bahkan sampai temanya, topiknya, judulnya, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita mau menulis di media massa online, ya kita sering membaca bentuknya media massa online, tulisannya muncul itu bagaimana, topiknya bagaimana, gayanya bagaimana. Nah, sehingga nantinya akan terbiasa untuk mengikuti hal tersebut. Nah, saya sendiri rasakan misalnya katakanlah menulis di PW-mu dengan yang biasa tulisan misalnya waktu di Batam Pos itu kan juga berbeda itunya penulisannya kayak bahasanya. Kalau misalnya diomelin itu sama editor ya sudah kita maklumi kan begitu. Karena memang kalau lain ladang lain belalang kan begitu. Lain tempat lain gayanya. Itunya lain aturannya dan sebagainya atau lain gayanya dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita pahamkan di sana. Jadi artinya kita harus bisa berubah, bisa mengikuti pola-pola yang tepat kita mau sasar begitu. Nah, yang berikutnya tentang inspirasi yang muncul. Inspirasi yang muncul ya tentunya ya selepas dari keluar kamar mandi baru kita tulis, jangan di kamar mandi kita nulis begitulah Ustaz ya begitu ya. Gitu. Jadi ibaratnya ya sesudah itu ya kita simpan, kemudian nantinya kita tulis lanjut ya di tempat yang semestinya kita menulis kan begitu. Jangan pula muncul di kamar mandi kemudian kita ambil laptop kemudian menulis di sana kan begitu kan. Nanti masuk angin kan begitu. Nah itu kan tentunya hal-hal seperti ini itu jawabannya seperti itu. Nah itu yang ya mudah-mudahan itu menjadi jawaban yang bisa memuaskan untuk kita semua. Nah seperti itu. Terima kasih Pak Aris Kurniawan. Peserta webinar yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sesi tanya jawab sudah habis ya, sekarang jam 10 lebih 10 menit. Alhamdulillah ada 10 pertanyaan yang disampaikan dalam forum ini. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Aris, penjelasan dari materi benar-benar bisa menginspirasi kita, bisa membangkitkan semangat kita kembali untuk terus berkarya lewat sebuah tulisan. Ada satu kalimat yang luar biasa yang saya ambil dari yang disampaikan dari Pak Aris tadi, yaitu orang menulis itu kreatif karena ada ide-ide baru yang dimunculkan. Ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita semua peserta webinar pada pagi hari ini bisa terus berkarya dalam hal tulis menulis. Alhamdulillah kalau sudah mau punya target untuk menerbitkan sebuah buku atau berkolaborasi dalam sebuah antologi tulisan, kami persilakan karena itu salah satu bentuk bagaimana kita mengapresiasi diri dalam hal berkarya lewat tulisan. Terima kasih Pak Aris Kurniawan yang telah menyampaikan materi luar biasa. Kita kasih aplaus untuk Pak Aris Kurniawan. Ya, terima kasih semua ini Pak Iwan Arif yang dari Batam juga banyak muncul. Ada Bu Eli dari Batam juga itu semua. Ya, dari Batam juga banyak ini ya. Jadi alhamdulillah info dari Facebooknya Pak Aris ini ya, sehingga dari teman-teman dari Batam bisa join pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih juga saya sampaikan pada peserta webinar yang telah bergabung pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bentuk upgrade kita dalam hal meningkatkan kemampuan dalam hal tulis-menulis. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke pihak MC, dari saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau dalam memandu acara, memandu materi ada kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris ya. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin itu pula yang menjadi alasan pendahulu kita, Nak. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa rangkaian demi rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Semoga apa yang kita ikuti hari ini dapat menjadi inspirasi kita untuk menjadi penulis-penulis hebat dan kreatif. Sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa sama Bapak Ikhwan Arif bersama Bapak Aris, bahwa menulis itu adalah kreatif, ada ide baru yang selalu dimunculkan. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah takut, jangan pernah minder. Jika ada ide, tulis. Jika ingat sesuatu, tulis dimanapun tempatnya dan kapanpun. Menulislah meski orang mengejekmu, menulislah agar kelak saat kau meninggal, anak cucumu tahu bahwa suatu ketika engkau pernah ada, pernah menjadi bagian dari sebuah sejarah. Bagaimana saya kutip dari Bapak Yusuf Kala, bacalah, maka Anda akan mengenal dunia, menulislah, maka dunia akan mengenal Anda. Semoga materi hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebelumnya saya mengingatkan juga, seperti yang disampaikan di chat, bahwa di acara ini ada link absensi. Mohon Bapak Ibu sekalian dapat menuliskan, melakukan klik sebentar, melakukan isian sebentar. Di sana menuliskan nama lengkap dan gelar, nomor WA, dan alamat email. Email linknya ada di kolom chat. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada khilaf, baik sengaja maupun tidak sengaja, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup acara ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Apapun latar belakangnya, toh kita juga menentukan nasib kita sendiri, ya Nak. Orang baik akan bertemu orang yang baik, tak peduli apa latar belakangnya. Sosial yang baik akan mendapat jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah jadi teringat, dulu kakekmu pernah bercerita tentang asal mula sebuah organisasi yang dikenal sebagai PCM GKB. Allah memberi jalan dengan cara mulia. Dari acara pengajian mampu membimbing dan memulai harapan baru. Allah memberi jalan yang sangat sederhana, tapi Allah merubahnya menjadi luar biasa. Pada waktu dulu, berdirinya atau adanya perumahan kompleks GKB ini yang banyak menjadi mukimin di sini adalah orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang yang di luar dari Gresik. Yang waktu itu orang Gresiknya hanya sedikit sekali. Itu semula diadakan pengajian-pengajian. Nah, dari pengajian inilah mereka tertarik untuk mengikuti apa yang menjadi kajian itu. Semula hanya demikian. Berikutnya baru adanya organisasi Muhammadiyah dikenalkan. Selang beberapa lama, GKB atau developer dari GKB, Pak Haji Bisri Ilyas, itu mewakafkan tanah untuk didirikan sekolah Muhammadiyah. Nah, ini menambah suatu daya dari Muhammadiyah untuk berkembang. Tentu sekolah ini menjadi harapan daripada para mukimin di GKB ini untuk bisa diharapkan menjadi sekolah yang bisa diandalkan, unggulan dalam hal. Tentu pada waktu itu yang menjadi idaman adalah pendidikan agama. Ini bagaimana kita kemas agama ini menjadi suatu pendidikan yang betul-betul menjadi ruh dari pendidikan ini. Nah, Muhammadiyah itu punya HW. Kenapa pada waktu itu HW itu dijadikan sebagai ekstrakurikuler? Ini salah besar. HW itu satu pendidikan, namanya saja HW, tapi itu adalah pendidikan akhlak di dalamnya.
yang kata kerennya kita bilang itu karakter building. Itu ada pada HW itu, maka saya bilang HW itu bukan ekstra, tapi HW itu sudah satu masuk dalam kurikulum. Di dalam HW itulah kita ajarkan budi pekerti yang sebenarnya ruhnya adalah akhlak. Pada tahun 95-96 itulah apa yang terlihat dari awal cerita ini dimulai. Jelas menjadi alasan. Sekolah ini dipersiapkan dengan fasilitas yang sangat memadai untuk mewujudkan sekolah unggulan di Gresik. Perkembangan amal usaha dan prospek perkembangan warga GKB yang membutuhkan pelayanan pembinaan dalam kehidupan sosial agama mendorong munculnya gagasan pembentukan cabang Muhammadiyah GKB. Karena wilayah yang mencakup 2 kecamatan Manyar dan Kebumas, dari situ justru perkembangannya makin pesat. Berdirinya kumpulan ibu-ibu pengajian membantu murid semakin nyaman di lingkungan sekolah. Setelah membentuk kantin sekolah, Ibu-Ibu Aisyah juga menggalang dana mendirikan klinik kesehatan untuk fasilitas umum. Setelah fasilitas pendidikan SD dan kesehatan, Allah mengabulkan doa kami agar bisa bersekolah lanjutan dengan lingkungan dan binaan lingkungan yang sama. Tahun 2000, lahirlah SMP Muhammadiyah 12 GKB. Meski sederhana, sekolah kita nggak kalah sama sekolah lain. Dan itu menjadi budaya daya saing kita dengan sekolah lain. Puncak kebahagiaan kami adalah ketika SMP Muhammadiyah 12 dan para wali murid berhasil membangun Masjid At-Taqwa SMPM 12 GKB. Itu seperti sebuah tonggak bahwa impian ini akan berujung perkembangan Islam modern di GKB dan Gresik pada umumnya. Dan itu seperti menjadi awal perkembangan kita. Kita semakin haus akan kebaikan-kebaikan era modern demi kemajuan generasi. Beruntunglah sekarang bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang jauh lebih kreatif dan luas. Ada kelas internasional atau juga kelas anime. Alhamdulillah, berkat pengorbanan para sesepuh atau pendahulu organisasi, BCM senantiasa mengembangkan diri meski berbagai rintangan sempat menghalangi. Perkembangan dan harapan pun beriringan. SD dan SMP Muhammadiyah semakin maju. Kepercayaan masyarakat pun juga semakin kuat. Pada periode 2009-2010, Haji Bisri Ilyas memberikan wakaf tanah seluas 4.200 meter persegi di Jalan Berlian, Perumahan Pondok Permata Suci, agar dibangunkan sekolah dasar sebagai pengembangan dari SD Muhammadiyah 1. Sekolah ini dinamakan Berlian School sesuai amanah pemberi wakaf. Kepercayaan Haji Bisri kembali bertambah dengan memberi amanah wakaf tanah kepada Muhammadiyah GKB seluas 1 hektar. Sebidang tanah di perumahan Pondok Permata Suci itu diperuntukkan untuk pembangunan SMA Muhammadiyah.
Seiring kemajuan amalan sosial pendidikan yang semakin pesat berkembang, secara organisasi pun PJM GKB semakin kuat. Arah yang benar dikendalikan insan amanah, insya Allah akan melahirkan kegiatan penuh manfaat demi kebaikan serta kemajuan umat Islam yang moderat. Itulah kenapa Ayah selalu yakin dan percaya apa yang dihasilkan dari community ini akan berbuah indah. Dan kini kamu nak, tetaplah di jalur yang benar. Melalui pendidikan di PJM GKB Gresik, akan hadir para generasi hebat demi kebaikan bangsa ini kelak. Ayah, ayo kita pulang. Iya. Tadi aku dapat nilai bagus. Berapa? 100. Oh, 100? Ayo kita kasih tahu Mama. Mau pulang ya? Hati-hati di jalan ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih telah membuat kami percaya melalui PJM GKB Gresik mampu membentuk para generasi baru menjadi generasi hebat untuk agama, bangsa, dan negara.